Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Geri Anasapik Prawira dengan NIM B1B1222025, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video UAS dari mata kuliah Manajemen Proyek yang diampu oleh Pak Alfa Beriansa, SIP MIP, yaitu tentang menceritakan pengalaman turun ke desa Simpang Sungai Duren. Penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam manajemen proyek desa di Simpang Sungai Duren, Kecamatan Luar Kota, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pelaksanaan manajemen proyek dijalankan melalui proses pembangunan dengan melihat tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari setiap pekerja pelaksana pembangunan di desa Simpang Sungai Duren. Proses pengawasan terhadap pembangunan telah berjalan cukup baik dan sangat memperhatikan skala prioritas proyek-proyek yang akan dibangun. Pembangunan yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah telah memberikan perubahan yang lebih baik, dan masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai pada pengawasan pembangunan desa. Menurut Sekretaris Desa, Pemerintahan Desa Simpang Sungai Duren merumuskan beberapa proyek yang akan dilakukan, tapi sebelum proyek tersebut direalisasikan, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, sebelum proyek ini dijalankan, akan diadakan musyawarah rencana pembangunan yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan kelompok masyarakat, dan lain-lainnya. Setelah musyawarah diadakan, akan ada penentuan proyek yang akan dijalankan berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan desa. Maka dari itu, masyarakat desa Simpang Sungai Duren melaksanakan swakelola posyandu desa yang sudah disetujui oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Posyandu sendiri dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat yang mendapatkan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapaian norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau bisa disingkat NKKBS. Operasional posyandu balita dilakukan melalui posyandu yang diorganisasikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan pihak yang menangani bidang kesehatan. Posyandu atau pos layanan terpadu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama kadernya secara lengkap. Nah, kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan secara rutin adalah pelayanan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, dan penanggulangan diare. Pelaksanaan program posyandu ini memiliki pengaruh dan perubahan
sosial yang sangat besar. Perubahan sosial tersebut berupa perubahan secara pandang masyarakat mengenai kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi penyakit sejak dini, dan masih banyak keuntungan lain yang menimbulkan perubahan secara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Salah satunya perubahan yang paling besar adalah perubahan cara pandang pengobatan dan kesehatan yang tadinya bersifat alternatif berubah ke pengobatan dan kesehatan medis. Maka, pembangunan infrastruktur posyandu yang memadai dan memenuhi standar kesehatan akan sangat diperhatikan. Selain posyandu, bangunan ini akan memiliki dua fungsi, di mana selain menjadi posyandu, bangunan ini akan digunakan juga sebagai tempat beroperasinya BUMDes di desa Simpang Sungai Duren ini. Analisis terhadap 4 prinsip manajemen proyek di desa Simpang Sungai Duren. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Tahap pertama, sebelum pembentukan tim, RKP atau Rencana Kerja Pemerintah diambil dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa pada bulan Juli melibatkan seluruh masyarakat tua Tengganai, ARTM kalangan orang miskin, petani, perkebunan, nelayan, serta tukang semua diikutsertakan dalam musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Sekaligus, pembentukan tim RKP membahas mengenai RPJMdes selama masa jabatan kepala desa. Diketahui sekretaris desa, dan di dalam itu dibentuk tim untuk mengkaji situasi posisi seluruh simpang Sungai Duren. Kalau hujan seperti apa, kalau kemarau seperti apa. Kemudian semua tim turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat baik berupa jalan, air untuk menuju asas manfaat. Yang kedua ada proses pengorganisasian. Tim manajemen proyek akan membuat aksi yang jelas dan spesifik, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dalam tahap berikutnya, tim manajemen proyek akan mengawasi pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi potensi hambatan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian, pengorganisasian manajemen proyek pembangunan posyandu di desa Simpang Sungai Duren ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan ini proses penting dalam manajemen proyek. Posyandu di desa yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim posyandu. Dalam proses ini, pengarah yang berwenang mengawasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Pengarahan ini dilakukan dengan cara memberikan instruksi, menetapkan deadline, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengarahan dapat memastikan kegiatan bahwa posyandu berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat di desa Sungai Duren ini. Terakhir yang keempat yaitu tahap pengawasan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa proses pengawasan yang dilakukan dengan swaklola yang dimana terbentuknya pengawas TPK yang jelas, bahkan sampai pengevaluasian dasarnya dari tim verifikasi TPK Desa Simpang Sungai Duren, lalu dievaluasi oleh Kecamatan Baru, setelah itu dievaluasi lagi oleh Inspektoral tentang pelaksanaan APDES yang telah dijalankan pembangunan di Desa Simpang Sungai Duren. Berdasarkan analisis terhadap 4 prinsip manajemen proyek di Posyandu Desa Simpang Sungai Duren, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah terlaksana dengan baik. Proses perencanaan dilakukan secara matang dan detail, struktur organisasi tertata dengan pembagian tugas yang jelas, pengarahan yang diberikan secara efektif, dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Serta pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis. Semua ini memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dengan efisiensi dan efektivitas tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.